Oke, selamat siang semuanya. Presensinya udah saya buka ya. Bisa eh, nyicil presensi dulu sambil saya siapin. Oke, untuk hari ini materinya judulnya ini ya, shared preference ya. Shared preference itu merupakan database ya di Android. Jadi di Android itu ada beberapa macam eh, database yang bisa dipakai. Salah satunya adalah shared preference ya. Jadi ini database yang paling simple ya, paling sederhana gitu. Kalau kayak di web gitu mungkin sama kayak session ya. Jadi kan kalian kan bisa nyimpan data di session ya, menyimpan secara permanen. Jadi kalau kalian simpan di session, misalnya nanti beberapa saat kalian buka lagi kan datanya masih ada ya, tergantung settingan sessionnya ya. Kalau di web itu session kan bisa di set ya, maksimal usianya berapa lama gitu atau tidak terbatas pun juga bisa ya. Jadi selamanya akan disimpan itu juga bisa ya. Ya, set preference juga sebenarnya mirip ya, mirip dengan session gitu. Jadi dia nyimpan data, cuman ya ini di Android ya, di lokalnya Android gitu. Nah, karena kenapa saya bilang kok mirip kayak session karena yang disimpan di set preference adalah single value ya modelnya ya. Jadi kita misalnya mau simpan eh, satu string gitu ya ke dalam database ya pakai ini aja gitu. Session kan juga kayak gitu kan modelnya kan bisa nyimpannya kan single value ya, mau nyimpan integer, string atau semacamnya. Gitu. Kalau yang modelnya record ya, itu biasanya kan pakai itu ya MySQL ya, SQL itu ya. Nah, itu yang minggu depan ya. Materinya minggu depan itu yang ini. Kalau di Android namanya pakainya ini SQLite ya, gitu. Ini kalau yang data yang model record ya, jadi misalnya kalian kalian mau simpan data yang basisnya pakai tabel, ada tabel mahasiswa atau tabel daftar transaksi gitu misalnya, nah itu pakai yang ini. Tapi ini minggu depan. Sebenarnya kalau yang semester kemarin ini saya gabung ya pertemuannya ya, makanya kok yang saya preference cuma dikit kan. Ini cuma berapa nih? 2 halaman ya. Ya cuma 2 halaman karena saya gabungin gitu karena apa namanya? Bukan yang semester lalu, semester sebelumnya lagi ya. Itu saya gabungin ya gitu. Cuman setelah saya evaluasi kayaknya terlalu apa namanya? Mepet karena fokusnya saya lebih banyak membahas yang ini SQLite ya. Ini SQLite kan lumayan panjang nih materinya ya. Jadi fokusnya banyak di sininya gitu. Yang di self preference malah jarang. Jadi seolah-olah kayak nggak kepake. Padahal self preference ini menurut saya penting ya. Ini cukup penting. Makanya saya untuk yang semester ini saya bahas di satu pertemuan sendiri. Nanti saya kasih banyak contoh aja ya. Meskipun memang secara apa namanya implementasi sebenarnya cuman gini doang ya, sederhana gitu. Cuman tinggal di instansiasi caranya seperti ini, terus tinggal ini kalau mau ngambil data caranya seperti ini, kalau mau simpan seperti ini, sudah gitu. Selesai, emang cuma kayak gitu aja. Ya sama kayak session kan cuman bisa di declare ya, session start itu misalnya. Ya, kalau di web kan. Terus kalau mau simpan ya tinggal session terus array-nya apa gitu.
apa indeksnya apa, taruh datanya, kalau mau ngambil ya tinggal tembak ke indeksnya kan gitu aja kan. Gitu ya. Jadi nanti akan saya banyakin aja contoh-contohnya. Mungkin kalau mau nyimpen data yang sedikit kompleks juga bisa ya pakai set difference ya, pakai JSON. Nah, oke, sekarang karena di sini tidak ada contohnya, langsung saya praktekin aja ya. Saya bikin new project, ini pertemuan 9 ya. Share preferences. Oke, finish. Jadi kalau kalian bikin aplikasi ya, yang kira-kira mungkin nggak terlalu kompleks, database-nya bisa pakai ini aja ya, set reference gitu. Jadi kalau kira-kira modelnya record gitu dan recordnya cukup banyak ya pakai yang SQLite ini ya. Kalau SQLite yang akses datanya pakai query ya, select, bintang, from, terus insert, into ya kayak gitu itu ya. Pakai query SQL ya. Seperti itu. Ini yang database lokal ya. Database lokal ada dua macam. Sebenarnya ada lagi ya. Pakai file biasa juga bisa, tapi kan itu sangat primitif ya. Jadi kalian simpan datanya tuh kalian taruh ke dalam sebuah file teks gitu. Nanti kalau mau baca, di load gitu, ya tinggal dibaca aja filenya gitu. Cuma karena itu primitif, jadi nggak usah saya ajarin ya. Itu kan pakai teknik apa programming biasa kan bisa ya. Maksudnya yang dia diajarin sebelumnya input output gitu kan bisa pakai itu ya. Oke, ini udah jadi belum? Oke, belum. Nah, implementasinya yang paling apa sering digunakan mengenai self reference itu biasanya untuk login ya. Jadi kalau kalian di Android itu kan kalian buka aplikasi ya yang butuh account ya pakai login gitu kan loginnya cukup sekali ya. Next time ketika kalian buka lagi kan sudah nggak perlu login kan. Nah, itu berarti kan ada informasi yang perlu disimpan bahwa orang ini sudah login. Nah, nyimpannya tuh pakai ini self reference ya. Kalau pakai SQLite nggak cocok ya. SQLite kan buat nyimpan banyak record, sementara login itu kan cuma satu record aja ya. Karena usernya pasti cuma satu ya. Jadi sudah login atau belum, cuma itu aja value-nya ya. Gitu. Jadi lebih cocok pakai yang ini ya. Pokoknya yang serba single value itu pakai ini ya. Contoh yang lain misalnya untuk preferensi settings gitu ya. Kayak misalnya di mana di WhatsApp itu kan ada settingan ya. Settingan misalnya ngatur ukuran font ya, fontnya mau dipasang ukurannya berapa ya, kecil sedang atau besar. Nah itu juga pakai set preference ya gitu. Terus apalagi ya, bahasa ya, bahasanya mau pakai Inggris Indonesia itu simpannya juga di sini infonya ya gitu. Pokoknya yang serba single value itu simpanlah di sini ya, yang bukan berupa record gitu. Kalau pakai record ya simpannya di SQLite ya atau pakai cloud sekalian. Oke, oke, ini sudah. Nah, sekarang apa namanya? Saya mau kasih contoh yang paling mudah aja ya. Jadi di layoutnya itu kita coba simpan ya. Ada satu kolom untuk inputan ya, kolom pakai edit text gitu, sama satu tombol untuk simpan ya. Jadi nyimpan informasi apapun yang ditulis di situ, terus dimunculin di sini di bawahnya ya. Sesimpel itu dulu ya. Jadi kan mau saya ajarinya pelan-pelan aja yang ini karena waktunya cukup panjang untuk chat preference ya. Ini saya ganti pakai linear layout ya. Orientasinya vertikal. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, kemudian kan udah berubah jadi linear layout ya. Saya kasih ada 3 inputan ya. Teks biasa, kemudian saya kasih bawahnya ada tombol. Oke, kemudian sama text view di bawahnya lagi.
gitu. Jadi saya bikin simpel aja. Intinya di sini saya inputin teks gitu, terus ini saya simpan. Maka nanti di sini akan muncul teks yang tersimpan itu apa, ya. Ketika dibuka lagi, teks yang terakhir disimpan harusnya masih ada, ya. Gitu. Oke. Ini tadi apa ya? EDT input, ya. Terus ini button save. Ini apa? Text view, output gitu aja, ya. Tiga ini ya. Mungkin saya rapikan dikit layoutnya biar enak dilihat. Ini saya kasih margin biar ada jarak. Saya gedein aja 18. Kemudian fontnya sekalian saya gedein. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke, kemudian eh, karena tampilannya cukup itu aja, sekarang kita bikin untuk set preference-nya ya. Set preference itu cukup cukup sederhana sebenarnya cara pakainya ya. Kalau saya sih lebih suka saya declare di sini ya sebagai kelas variabel ya set preference-nya. Jadi saya bikin di sini sp gitu ya. Tipenya shared preference ya. Ya, saya kasih tanda tanya karena ini belum kita instansiasi. Saya kasih null di sini soalnya. Ya. Karena instansiasinya hanya bisa di dalam body-nya ini ya. Itu. Ketika activity-nya sudah dibikin ya, view-nya sudah ada baru ini bisa diinstansiasi. Tapi declare-nya di sini kenapa? Karena supaya bisa diakses di banyak function ya. Jadi kalau kita misalnya di sini saya punya function-function yang lain itu semuanya bisa akses ke set preference yang sama. Gitu ya. Nah, di sini baru saya instansiasi ya. Caranya sebenarnya simple ya. Panggil ini get shared preference. Nah, ini seperti itu. Kemudian disebutkan nama ininya, nama shared preference-nya atau nama database-nya. Namanya bebas ya. Nah, namanya itu bebas. Jadi yang penting nanti ketika kalian simpan pakai nama database-nya A gitu, ya nanti waktu buka ya entah di activity manapun database-nya tetap namanya harus A juga gitu. Misalnya saya kasih nama MyDB ya, My Database gitu misalnya. Itu. Nah, kemudian untuk modenya ini hanya ada satu macam sebenarnya ya. Aslinya tuh banyak macamnya ya. Cuman kalau sekarang itu yang diizinkan hanya yang mode private aja. Sebelumnya tuh ada mode ini ya, mode Word readable sama Word writable ya. Artinya set preference-nya ini itu boleh diakses oleh siapapun ya, termasuk oleh aplikasi di luar aplikasi yang kalian bikin. Jadi misalnya ada aplikasi lain mau akses set preference-nya itu boleh ya. Itulah kenapa namanya Word ya. Word itu maksudnya aplikasi di luar ini pun boleh ya. Boleh. Tapi kalau sekarang nggak boleh ya karena berbahaya. Jadi bayangin aja kalau kalian bisa ngakses set preference punyanya Facebook kan serem ya. Security-nya gimana kan dipertanyakan ya. Gitu. Jadi sekarang itu modenya hanya ada satu yaitu mode private ya. Kalau yang open ini beda sih ini. Ini bukan bukan buat self preference. Jadi yang self preference itu setahu saya cuma private terus yang word readable sama word writable ini. Teman ini kan udah dicoret ya, deprecated. Kalau mau dipakai boleh ya, boleh aja. Cuman nggak disarankan ya. Tidak di apa namanya sarankan yaitu tadi karena bahaya ya. Oke, jadi modenya saya kasih private. Nah, terus ada nggak solusinya supaya kita bisa membaca data dari aplikasi lain? Ya, kenyataannya kan bisa ya, tetepan ya. Jadi misalnya kalau kalian bikin misalnya apa ya, Tokopedia nih, Tokopedia kan habis merger sama Gojek ya.
sekarang ada fitur bayar pakai GoPay kan misalnya kan. Nah, bayar pakai GoPay itu kan di Tokopedia, di aplikasinya Tokopedia kan kalian bisa itu ya, inputin PIN-nya kan, PIN-nya GoPay kalian. Nah, padahal inputnya di aplikasinya Tokopedia. Nah, Tokopedia kan nggak punya database PIN kalian kan. Nah, jadi PIN yang diinputkan tadi mestinya dilempar ke aplikasi Gojek. Nah, dari aplikasi Gojek nanti dia akan verifikasi PIN-nya betul atau enggak. Ya, kalau betul baru dibalikin lagi ke Tokopedia bahwa ini betul gitu loh. Itu kalau dulu bisa langsung, selama ini dikasih yang Word yang readable ya, karena cuma butuh buat baca doang. Ya, tapi kan sekarang nggak bisa. Nah, terus caranya gimana? Nah, itu bisa pakai namanya content provider ya. Gitu. Memang agak ribet, cuman ya supaya aman pakai itu ya. Namanya content provider. Cuman itu nggak saya ajarin di sini sekarang ya. Nanti aja kalau masih ada tambahan waktu ya. Karena itu cukup advance ya, cukup cukup susah ya. Agak ribet. Dan itu nggak sebenarnya nggak masuk di kurikulumnya Android ya. Nggak ada di kurikulum karena itu tambahan aja. Ya, jarang dipakai juga sih sebenarnya. Oke, ini sudah ya. Set preference secara instansiasinya seperti ini. Sebenarnya ada dua cara ya. Ada dua cara. Jadi kalau misalnya kalian itu pengen bikin set preference yang bisa diakses di banyak activity ya, bisa diakses di banyak activity, itu pakai yang ini. Tapi kalau misalnya hanya bisa diakses di activity ini saja, maksudnya di tempat dia dideklarasikan, itu kalian bisa pakai yang namanya get preference ya. Get preference. Nah ini, kalau ini cukup nyebutin modenya aja. Jadi nggak perlu nyebutin nama DB-nya. Ya, cukup nyebutin modenya. Nah, kalau pakai yang ini, itu SP ini hanya bisa diakses oleh main activity aja. Jadi ketika kalian nanti misalnya punya activity yang lain, misalnya login activity atau home activity, ketika kalian buka set preference pakai cara seperti ini, itu punya mereka sendiri gitu loh. Jadi ini kepunyaan activity masing-masing. Gitu, nggak bisa saling akses antar activity. Ya, jadi misalnya saya simpan data di sini, data loginnya saya simpan di preference yang ini, ya, yang tanpa nama ini, itu hanya bisa dibuka lagi di main activity, itu nggak bisa dibuka di tempat lain. Ya. Tapi kalau pengen bisa dibuka di banyak activity, pakai yang cara yang bawah. Di sini kalian harus nyebutin namanya, ya, namanya ini harus sama, gitu, ya. Jadi selama namanya sama, jadi di main activity kalian buka pakai MyDB, terus di login activity juga MyDB, nah itu database-nya satu, ya, jadi bisa saling akses, gitu ya. Ini saya tulis di sini nggak sih? Get preference. Oke, oh, nggak ada ya. Ya, itu tambahan info aja. Ya, ada dua cara seperti ini. Ya, gitu. Oke, kita pakai yang ini aja karena kita mau mungkin nanti pakai di banyak tempat. Ya. Nah, kalau sudah, nah sebenarnya instansiasinya cukup gini aja. Terus kalau misalnya mau ambil data ya, ambil data itu misalnya nama ya, itu tinggal ini sp.get. Nah, getnya ada banyak pilihan. Ya, tipe datanya kita tentukan sendiri. Oh ya, sedikit catatan bahwa yang namanya set preference itu hanya bisa menyimpan tipe data primitif ya. Jadi hanya ada tipe data primitif kayak boolean, float, integer, long, string ya. Ya udah cuman itu aja ya. Jadi kalian nggak akan bisa menyimpan objek di sini ya. Objek terus collection gitu nggak bisa ya. Hanya ada tipe data primitif ya. Itu tadi karena saya bilang kan single value ya. Single value kan ya tipenya kan pasti primitif ya. Integer, string, float ya. Double itu nanti maksudnya juga ke float ini ya. Gitu. Ya itu aja ya. Cuman ini aja yang bisa disupport. Misalnya nama itu kan saya ngambilnya get string ya. Nah, di sini yang namanya set preference itu modelnya kayak itu, kayak map atau kalau di Python itu kayak dictionary ya. Ada key-nya ya. Ya, key-nya misalnya kebetulan sama ya, nama juga ya key-nya. Gitu. Itu tinggal ditaruh aja di sini. Nah, terus ini parameter yang pertama. Nah, parameter yang kedua itu adalah misalnya kalau key nama ini nggak ada ya. Misalnya nama ini ternyata belum pernah disimpan. Nah, itu di parameter kedua itu kalian bisa taruh default value-nya eh, apa gitu. Kalau seandainya key nama ini belum pernah ada, ya, belum pernah dipakai buat nyimpan. Gitu. Jadi key nama ini nggak ada di set preference, yaitu bakal dikasih value yang ada di sini. Misalnya no name gitu. Ya, caranya seperti itu.
Kemudian, oh ya, ini merah ini karena ini ya, set preference di sini kan tipenya kan nullable ya, nullable. Jadi bisa null. Jadi kalau di sini harus ditambahin pengecekan pakai tanda tanya begini, ya supaya kalau misalnya set preference ini ternyata null, ya, ya baris ini nggak akan dieksekusi. Ya, itu kan salah satu kelebihannya Kotlin kan di situ ya. Jadi kalau misalnya ketahuan SP-nya ini waktu instansiasi di sini gagal, ya, berarti kan nilainya kan masih null yang di sini ya. Nah, ini nggak akan diinstansiasi gitu ceritanya. Oke, kemudian ini caranya ngambil data ya. Terus caranya simpan data gimana? Nah, kalau simpan data itu dari set reference itu kita harus panggil dulu yang namanya edit ya, objek edit. Nah, di objek edit ini baru kita bisa put ya. Nah, putnya juga sama, mau put tipe data apa gitu. Saya put string ya, nama gitu, terus value-nya apa? Misalnya Christian Adi Nugraha. Ya, caranya seperti ini. Oh, ini lupa tanda tanya. Terus ini apa ini? Oh, ini juga dikasih. Oke, nah kalau sudah ya, jangan lupa terakhir dipanggil commit ya. Nah ini, kalau nggak dipanggil commit itu nggak akan nyimpan ya, gitu. Harus dipanggil commit. Jadi caranya seperti ini. Ya, simpel kan? Ini cara instansiasi ya. Ini caranya ngambil data. Ini caranya nyimpan data ya. Sangat simpel ya. Gampang makanya. Makanya saya sendiri juga sampai sekarang kalau misalnya bikin aplikasi yang simple ya saya pakainya hanya set reference meskipun dia nanti ada record yang disimpan ya. Tapi kalau struktur yang masih sederhana saya tetap pakai ini. Ya, set reference nanti saya ajarin cara ngakalinnya ya. Jadi cara ngakalin kalau misalnya kalian mau nyimpen apa record ya jumlahnya banyak tapi pakai set reference ya itu bisa. Oke, itu basicnya. Sekarang kita mau implement ke sini ya. Tadi ya tampilannya kan modelnya ada input terus tombol simpan sama output ya. Oke, berarti ini saya hapus yang bagian ini ya, instansiasi tetap saya pakai, berarti kan di sini saya perlu menginstansiasi ini ya, tadi ada edit text untuk input ya, saya instansiasi dulu tipenya edit text ya, ID-nya tadi edit t input, terus ada button save ya, button. Terus apa namanya? Ini sudah. Nah, terakhir itu text view itu ya, output ya. Text view. Oke. Nah, kalau sudah ceritanya ketika aplikasi akan tampil pertama kali kan outputnya kan di set sesuai dengan data yang tersimpan di set preference ya. Berarti ini di bagian text view output itu saya set ya teksnya sama dengan set preference get string, saya simpan pakai nama apa ya, nama teks gitu aja ya, defaultnya kosong ya, seperti ini. Oke, nah kalau sudah, nah berikutnya kalau misalnya tombolnya ini disimpan ya, saya simpan kan ini inputan dari sini akan disimpan terus outputnya juga berubah kan, berarti ini button save itu saya set ya, set on click listener ya, jadi ketika tombolnya itu dipencet apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama saya simpan dulu ya, simpan, oh saya ambil ini aja, saya ambil teksnya dulu ya, dari dari edit text ya, input dot text dot to string, nah seperti ini kan, kemudian teksnya saya set ke output ya,
sama dengan teks gini. Kemudian saya simpan juga ya di set preference ya. Put string, jadi namanya adalah teks ya. Di sini teks juga commit ya. Ini saya kasih tanda tanya. Oke, saya rasa gitu aja. Sekarang mau saya coba dulu ya. Sambil nunggu saya nyoba, ada yang mau tanya nggak tentang chat preference? Adakah yang mau ditanyakan? Nggak ada yang ditanyain? Cukup gampang ya materinya ya. Nah, nanti apa untuk latihannya kalian bikin fitur login ya. Login yang dapat menyimpan session ya secara permanen. Jadi selama dia nggak logout ya dia akan terus posisinya login ya. Nah, kemudian setelah login itu ada halaman di mana kalian bisa ngatur bahasa sama font ya. Jadi pilih bahasa sama pilih font gitu. Jadi ada dua activity ya. Jadi activity yang pertama itu login ya, masukin username password statis aja. Jadi misalnya username-nya admin, passwordnya 1234 ya, terus pencet login. Nah, pas pencet login tinggal disimpan aja sessionnya ya. Pakai boolean ya berarti ya, put boolean loginnya true gitu misalnya. Gitu. Nanti ketika di load activity-nya tinggal bikin pengecekan ya. Jadi kalau misalnya loginnya itu true, ya berarti dari activity ini langsung dilempar ke activity yang berikutnya ya. Gitu. Jadi tinggal bikin if else saja di sini ya. Di if sp get boolean ya. Terus misalnya login gitu ya. Nah, login kan defaultnya kan false ya. Gitu. Ya, kalau seandainya loginnya belum pernah disimpan ya false. Nah, ini kalau misalnya ini true, kan masuk ke sini ya. Nah, ini start activity ya. Maksudnya buka activity baru ya. Gitu. Tapi kalau enggak ya tinggal di tetap activity yang ini gitu. Berarti nggak usah pakai else ya. Gitu. Kalau mau lebih bagus ya, ini kalau bisa sih ini set content view-nya dihilangin dulu ya. Tapi jadi di sini set content view-nya ya. Jadi kalau misalnya dia sudah sudah login ya tinggal dilempar ke main ya. Tapi kalau belum login ya tinggal dilempar ke misalnya activity login ya. Itu. Karena kalau pakai cara yang tadi ya, set content view-nya ini ada di atas sini, nanti sekilas itu akan kelihatan dia tuh pernah dilempar ke halaman main, terus nanti baru dilempar ke login. Jadi ada kayak perpindahannya tuh loh. Nah, biar lebih smooth itu bisa pakai cara yang ini ya. If else-nya begini ya. Nanti tinggal diimplementasikan aja. Oke, ini sudah. Ini saya hapus. Oke, kayaknya sudah di run. Ntar saya buka visor. Oke, ini tampilannya. Sekarang saya coba inputin ya. Hello World gitu misalnya. Terus saya simpan. Nah, ini kesimpan Hello World di sini ya. Kemudian saya close aplikasinya ya. Saya buang dari sini.
ya. Kemudian saya buka lagi, seret. Nah, ini masih kesimpan ya hello world-nya ya. Di sininya kan udah berubah, tetap jadi input doang ya. Tadi kan hello world gitu kan. Nah, ini kalau saya ganti misalnya selamat pagi ya, saya simpan. Nah, ini kan selamat pagi, ini selamat pagi ya. Kemudian saya back ya, saya hapus dari task manager, kemudian saya buka lagi. Nah, ini kesimpan selamat paginya yang di sini ya. Yang ini udah ke refresh ya. Gitu. Karena ini emang nggak disimpan nilainya. Oke, jadi sudah berhasil ya set preference. Sebenarnya sesimpel itu aja ya untuk apa set preference. Oke, kemudian tadi kan kalau misalnya datanya kompleks gimana? Kalau misalnya apa namanya recordnya itu cukup cukup banyak. Nah, ini kalian mau saya kasih contoh pakai ini aja misalnya. Pakai checkbox mana sih? Nah, ini checkbox. Jadi misalnya mau milih ya bisa pakai centang gitu ya, milih hobi ya, pakai centang terus mau disimpan. Nah, centang ini kan bisa bisa jadi orangnya nggak nyentang sama sekali. Terus bisa jadi apa namanya? Nyentang semua atau beberapa doang. Artinya kan nilainya kan bisa sedikit bisa banyak, ya kan? Nah, ini yang mau saya ajarin di situ. Oke, saya tambahin aja di bawahnya input ya. Eh, Sebentar, mungkin pakai linear layout yang baru aja. Linear layout, width-nya match parent, height-nya wrap content, kemudian orientation-nya horizontal. Lalu saya isi ada 3 di sini. Satu. Jadi ini ceritanya milih milih hobi gitu ya. Milih hobi. Misalnya ini hobinya basket, hobinya nonton, hobinya ini masak. Ini checkbox basket, check checkbox nonton. Ini, ini kayak gini ya. Oke, jadi nanti ketika saya pencet tombol simpan itu yang disimpan selain input itu juga hobinya ini ya. Gitu. Nah, nanti terus eh, hobinya akan di print di sini ya. Gitu. Nah, ini nanti ceritanya akan saya simpan bentuknya itu pakai array ya, pakai array gitu ya. Supaya nanti waktu ngeprint di sini bisa itu, bisa apa namanya? Bisa pakai looping ya, gitu. Dan nanti keunggulannya kalau pakai array, kalau misalnya sewaktu-waktu nih jumlah checkboxnya mau ditambah ya, awalnya kan cuma 3. Nanti suatu hari mau ditambah jadi 10 gitu misalnya, nah itu bagian outputnya nggak usah diubah. Ya. Karena tinggal pakai looping bisa menyesuaikan ukuran array-nya. Tapi kalau misalnya ini manual, ya ini sekarang 3, ngeceknya satu-satu kan, if checkbox 1 ada isinya disimpan, if checkbox 2 ada isinya. Nah, kalau pakai if kayak gitu kan kalau misalnya nanti nambah awalnya 3 jadi 10 kan berarti if-nya harus ditambah juga ya. Harus nambah if else lagi gitu loh. Nah, itu kan nggak bagus gitu ya. Akan lebih bagus kalau bisa pakai array. Nah, cuman kan di set preference sendiri kan sebetulnya kan dia nggak ada ya buat nyimpan array ya. Kalau kita lihat kan put-nya ini kan nggak ada put array ya. Coba put eh edit put-nya itu kan tidak ada array di sini ya. Nggak ada array ya. Ada collection pun collection yang bisa dipakai itu hanya ini string set ya. String set. Tapi kalau string set kan nggak bisa kembar ya. Barangkali nanti ada record yang kembar kan bisa jadi kan gitu ya. Oke, jadi bentar mana tuh? Oke, ini sudah ya untuk inputannya.
Nah, di sini berarti kan saya harus tambahin lagi ya apa value-nya ini untuk checkbox basket ya. Pakai ini lagi find view terus tadi checkbox ya. Oh ini sih RID checkbox basket. Saya copy aja biar cepet. Tadi yang berikutnya nonton sama masak. Ya. Oke. Nah ini kan apa namanya? Saya bikin checkboxnya kan buat ngecek ya masing-masing nanti ada value-nya nggak sih? Kalau ada nanti akan saya tambahin ke dalam sebuah array ya. Array. Oke. Nah berikutnya adalah eh, di sini ya. Ketika tombol dipencet kan saya harus ngecekin ini ya. Nah sebelumnya kan berarti kan saya harus siapin dulu array-nya ya. Bener kan? Saya harus siapin array-nya dulu ya. Nah, untuk apa namanya? Array-nya sendiri itu kita bisa pakai beberapa cara ya. Kalau mau pakai format apa namanya? CSV itu bisa ya. Kalau pakai CSV kan tinggal dipisahin berdasarkan koma atau titik koma ya. Yang jelas ada separatornya ya. Di mata kuliah yang lain pernah diajarin ya formatting ya pakai CSV, XML atau JSON ya. Ada 3 macam ya. Kalau pakai CSV itu yang paling simpel, cuman masalahnya kan dia modelnya pakai separator ya. Separator itu kan kalau nggak koma ya titik koma gitu kan. Nah, cuman masalahnya kalau separatornya nanti sampai dipakai ke dalam inputan, nah itu jadi kacau ya. Maksudnya di data yang disimpan tuh ada emang ada komanya gitu loh. Nah, itu jadi error ya. Gitu. Itu kekurangan dari CSV. Sama CSV nggak bisa nyimpan data yang kompleks ya. Gitu. Nah, pilihannya cuma tinggal pakai XML atau JSON ya. Nah, kalau yang disupport di Android itu bawaannya ini adanya cuma JSON ya. Ini sudah ada semua di sini. Ya, kalau XML itu ada nggak ya? XML, objek XML-nya sendiri sih nggak ada ya. Ini saya nggak tahu ini buat apa ya. Terus terang saya belum pernah pakai yang XML di sini ya. Karena XML tuh eh, dasarnya kalau dibandingin dengan JSON itu jauh lebih boros ya karakternya ya. Hampir 2 kalinya gitu. Jadi memang yang lebih banyak dipakai adalah yang JSON ya. Nah, JSON sendiri itu bisa pakai 2 macam ya. Ada JSON objek sama array ya. Objek ini kalau kalian mau simpan single objek itu di sini ya. Misalnya data mahasiswa, mahasiswa gitu ya. Terus saya instansiasi dulu. Kok gini sih? Ini cara Java ya. File mahasiswa sama dengan JSON objek ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalian mau simpan di sini kalian tinggal put ya misalnya ini put nama ya Christian nah kayak gini ya. Terus misalnya put apa lagi gitu ya, put name ya, nah kayak gini misalnya dan seterusnya ya gitu. Itu kalau pakai JSON object ya. Nah, selain JSON object itu ada yang namanya JSON array ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari strukturnya itu bedanya itu sebenarnya cuma ini sih. Kalau JSON object ya, objek itu modelnya datanya kayak gini ya, pakai kurung kurawal nih loh. Nanti kita masukin name ya, Christian ya kayak tadi ya, koma terus ini nama ding, nama terus ini baru name. Nah kayak gini ya, ya seperti ini ya. Ini kalau objek. Nah kalau array itu modelnya adalah kurungnya tuh kurung ini ya, kurung siku ya. Nah di dalam kurung siku ini bisa punya banyak objek ya. Ini objek satu ya, isinya ini misalnya. Kemudian ini objek dua ya. Nah kayak gitu. Ya ini array. JSON objek sama JSON array itu bedanya kayak gini ya. Jadi kalau JSON object itu nyimpan single value ya.
kayak gini. Kalau JSON array itu bisa nyimpan banyak objek. Gitu aja sih. Jadi di sini putnya ya ini bisa nyimpan objek, bisa juga nyimpan itu sih apa namanya single value juga bisa sebenarnya ya gitu. Enggak, ini put value, kalau put string bisa nggak ya put, oh bisa kok. Oke, apa namanya ini berarti bisa get. Oke, berarti nanti kita pakainya yang ini ya, pakai JSON array, ya JSON array ini ya. Oke, sekarang ini kan kalau dipencet simpan kan kita ngecekin satu-satu ya. Nah, kita siapin dulu tapi apa namanya list list hobi gitu ya. Pakai JSON array ya. Terus kemudian kita cek ya. Kalau misalnya basket ini sebentar is checked ya. Maksudnya tercentang ya, maka di list hobi ini kita tambahin basket ya, gini. Terus pakai if lagi. Kalau misalnya yang kedua nonton ya, itu juga dicek, maka di list hobi saya tambahin. Terus yang terakhir masak ya, itu dicek ya. Nah ini apa namanya di list hobi itu saya tambahin masak. Nah seperti ini. Nah kemudian ini kan anu ya buat ngecek checkboxnya ya, buat ngecek checkboxnya. Nah langkah berikutnya kan checkboxnya kan isinya ini kan harus disimpan ya kan ke dalam ini, ke dalam set preference. Nah nyimpannya tinggal gini aja ya. Jadi put string misalnya ini hobi ya. Nah ini diisi dengan list hobi titik to string. Nah tinggal gini selesai ya. Jadi kalau misalnya nanti hobinya tiba-tiba nambah, ya kalian tinggal tambahin ini aja if-nya bagian sini ya. Tapi di bagian nyimpennya sini kan tetap cuma pakai list hobi doang ya. Gitu. Oke, terus kemudian buat biar lebih gampang apa namanya? Ini setiap kali kan kalau waktu halamannya di load itu kan kita ngubah tampilannya ya kan. Bagian output ini kan akan diupdate. Terus ketika nyimpan juga akan diupdate. Mending saya bikin function sendiri aja ya. Di sini saya bikin function load reload gitu aja namanya ya. Ya isinya cuman ini di bagian output ini ya itu saya isi dengan ini ya. Oh ini sebentar nih harus saya pindah sini aja ya instansiasinya. Jadi di bagian output itu saya isi dengan ini inputan tadi yang dari edit text ya ditambah ya saya tambahin hobinya ya. Saya, biar gampang mungkin ini anu dulu aja. Saya tampung ke sini dulu ya ke dalam sebuah teks. Kemudian saya kan ngeload ini ya list hobi ya. List hobi itu kan saya ambil dari set preference kan. Nah, caranya gini ya. List hobi sendiri kan tadi waktu nyimpan kan pakai JSON array ya. Pakai JSON array. Nah, waktu ngambil juga sama ya. Cuman inputannya di sini adalah dari set preference ya. Karena sudah ada datanya kan. Gitu. Namanya hobi ya. Defaultnya kalau masih kosong ya saya kasih ini string kosong ini. Nah, kayak gini. Ini oke. Nah, ini tinggal dikasih output ya. Nah, ini kalau saya sudah dapat list hobi ya, berarti kan saya bisa looping ya for item in list hobi gitu.
For loop range. Oh, pakai ini aja. Line. Oke, nah tinggal di bagian output itu saya tambah backslash n, kemudian dollar item ya. Nah seperti ini ya, di looping gitu. Nah nanti jadi ketika ini apa namanya aktivitinya pertama kali di load itu kita panggil fungsi reload ya. Kemudian ketika ini selesai nyimpan di sini juga saya panggil reload lagi ya. Karena code-nya sama persis ya, jadi mending dibikin di sini function sendiri gitu. Di sini tinggal manggil doang ya. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau tadi ya kalau misalnya checkbox-nya nambah ya kalian tinggal tambahin if-nya aja di sini, misalnya ada checkbox yang lain ya. Tinggal tambahin di sini selesai ya. Misalnya ada 10 ya ditambah sampai 10 gitu ya. Yang sisanya nggak perlu diubah-ubah ya. Karena sudah pakai array ya. Jadi mau berapapun jumlah checkbox-nya kan ditampungnya tetap ke satu variabel ini ya. Jadi nggak ada masalah. Oke, sekarang saya coba. Semoga nggak error ya. Sambil dibuka loketnya ya, barangkali ada error nanti. Ya. Ini buat ngecek error. Kalau mau spesifik eh, ngecek error itu bisa diganti di sini ya, bagian error. Nah, ini yang muncul hanya yang merah-merah aja. Ya. Itu bagian yang error doang. Tapi kalau mau semuanya, itu pakai yang ini. Oke. Nah, ini sudah nongol seperti ini. Ini kok ada nol nih, nggak tahu apa ya. Output kan ini plus sama dengan ya abaikan dulu aja. Kita isi misalnya pakai nama ya, namanya Christian gitu. Hobinya misalnya basket sama masak, terus saya simpan. Oh, sebentar. Item ini anu ya, apa namanya? Indeksnya ternyata. Sorry, sorry, sorry. Oke, ini indeks ya. Berarti ini apa? List hobi titik get string. Iya, sorry kelupaan. Ini I ini harusnya bukan item. Tadi kan soalnya awalnya kan mau saya looping langsung di sininya. Ya, tapi terus ini pakai indeksnya. Gitu. Sebentar, tapi kok ini? Oke, coba dulu aja. Cuman kok list hobinya itu sudah ada isinya ya, indeks 0 ya. Kita lihat dulu. Harusnya pertama kali sih kosong ya. Oh, list hobi 0 sampai 0 ya. 0 sampai, oh iya, ini harusnya -1, sorry, sorry. Loh, malah error apa ini? Out of range, 02. Oh iya, betul. Ya, karena tadi nggak saya -1, harusnya kan -1 ya. Jadi misalnya isinya 2 kan indeksnya kan maksimal 1 berarti kan. Ini harus dikurang 1. Ya, ini makanya error ya.
Sudah saya tambahin. Nah, ini sudah keluar ya. Loh, mati. Sudah keluar yang saya simpan tadi ya. Namanya Christian tadi, hobinya kan yang saya centang kan basket sama masak kan. Nah, ini kesimpan gitu ya. Kemudian saya misalnya ganti namanya Nugraha, terus yang saya simpan adalah nonton ya. Kemudian saya simpan. Nah, ini berubah kan. Terus saya back ya. Saya keluarin dari sini, saya buka lagi. Nah, ini yang tersimpan terakhir ini ya. Namanya Nugraha, hobinya nonton doang ya. Gitu. Nah, itu kalau mau nyimpen banyak data itu bisa pakai ini ya. JSON array ini ya. Disimpannya pakai cara seperti ini tadi ya. Pakai sama kayak saya kayak pakai list ya. List array list itu kan juga caranya seperti ini ya. Ya pakai add ya. Add gitu kan. Kalau ini put ya. Itu put datanya ke sini dan yang di put ke sini pun bisa juga berupa JSON object ya. Jadi saya misalnya punya data mahasiswa gitu juga bisa ya. Saya ganti ya langsung pakai JSON object gitu. Misalnya datanya isinya ini ya nim 2 koma nama ya ini bisa ya. Nah seperti ini bisa kayak gini gitu. Jadi bisa nyimpan banyak objek juga ya. Nah ini salah satu triknya buat ngakalin kalau misalnya kalian bikin aplikasi itu tanggung ya, butuh nyimpan banyak record, tapi kalian nggak pengen pakai SQLite, nah itu kalian tetap bisa pakai set preference ya. Caranya pakai ini ya, model begini itu. Nah, begitu caranya ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang materinya ini? Berarti bisa ya kalian bikin latihannya nih ya. Gampang kan? Bikinlah sebuah aplikasi dengan fitur login. Jadi begitu masukin username sama passwordnya benar, langsung disimpan ke set preference statusnya ya bahwa dia sudah login. Ya loginnya di set true. Gitu. Kemudian setelah login ada tampilan menu untuk ngatur bahasa sama ukuran font. Ya kalau font sih bisa pakai inputan ya, pakai number gitu ya, karena masukinnya angka ya. Atau kalau mau dibikin pakai apa spinner juga boleh ya. Spinner tuh kayak select box ya. Spinner tuh kayak select box. Mana spinner. Nah ini spinner tuh kayak select box ya. Jadi nanti modelnya bisa pilih, misalnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab gitu ya. Bisa pakai spinner ya. Jadi kalau dipencet nanti nongol pilihannya ke bawah itu. Itu spinner ya. Gitu. Atau kalau mau pakai radio button juga boleh, ini bebas ya. Jadi untuk pengaturan ini bebas ya, mau pakai apapun nggak masalah. Kalau pakai spinner itu kalian harus siapin datanya di sini ya. Di apa namanya? Di sini kalian harus siapin pilihan bahasanya. Jadi misalnya pakainya string array di sini. Nih, kan ada string array. Ya kan misalnya namanya pilihan bahasa gitu kan. Nah, ini misalnya ada bahasa Indonesia ya. Terus ada bahasa Inggris ya, bahasa Jepang gitu ya. Misalnya kayak gini ya. Ini kan pilihan underscore bahasa. Nanti tinggal spinnernya itu di ngaturnya harus dari main activity-nya ya. Nah, di sini kalian punya spinner ya. SPN spinner ini ya. Import dulu. Apa ini? Oh, konteks list.
Nah, tinggal di sini di set datanya ya. Sebentar, set mana ya? Saya kok lupa namanya. Spinner. Oh, pakainya adapter nih. Adapter. Oh ya, adapter. Berarti harus pakai ini dulu. Apa namanya? Array adapter ya. Punya string ya, adapter. Terus di sini diinstansiasi pakai array adapter. Kemudian konteksnya tuh this, layoutnya ya, layout spinner itu bisa diganti kalau mau ya. Tapi kalau kalian nggak mau ubah, bisa pakai layout bawaannya ya. Simple spinner. Nah ini gitu. Kemudian ini get r titik array titik pilihan bahasa. Nah kayak gini. Oh, panjang banget ya. Saya ke bawahin aja gitu. Ini get yaitu ini arraynya ngambil dari sana ya. Ngambil dari sini. Gitu. Atau kalau mau bikin arraynya nggak pengen bikin dari sini juga bisa ya, bikin array baru di sini ya. Ini juga bisa Inggris gitu. Ini juga boleh. Oh ini salah ya saya caranya. Apa? Pakai ala-ala Java terus ya. Gini. Ini kenapa ini? Object array konteks. Oh iya, ya itulah. Pokoknya kurang lebih gini ya. Tinggal dibenerin aja. Ini bagi yang mau pakai spinner. Caranya gitu. Oke, mungkin itu aja materinya untuk yang apa namanya set preference. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Misalnya triknya kalau misalnya mau ngapain gitu. Ya, kalau implementasinya sih sebenarnya simpel ya. Cuman kayak gini aja. Ya, nggak ada yang spesial sebenarnya. Paling cuma ngakalin tadi kayak misalnya nyimpen array di sini gimana caranya itu, atau nyimpen yang lain caranya gimana itu. Pak, saya mau nanya yang bukan berkaitan dengan materi ini sih, tapi Pak. Oke, gimana? Yang latihan mandiri yang minggu kemarin itu namanya saya latihan mandiri 9, pertemuan 9 itu gimana ya, Pak? Oh, cuma nama sih nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, Pak. Nah, Berarti yang untuk yang tapi latihan itunya ini belakangnya gimana? Belakangnya bener nggak yang NIM-nya gitu, Pak. kan lah ya animnya. NIM-nya bener sih. Oh, oh kalau yang belakangnya diganti kan tempat saya. Ya anu aja sih. Nanti yang sekarang berarti kamu tandain aja latihan 9 9 Oh ya, shared underscore 2 preference gitu. gitu ya. P2 gitu apa gimana? Oh, ya. Hmm. Sama ini, Pak. Yang kemarin pertemuan 7 itu saya kehapus dari GitHub itu apakah udah dinilai belum ya, Pak? Kenapa? Kehapus. Iya, Pak. Terus saya revert revert commit itu nggak muncul lagi filenya.
Oh, Terus kan kemarin udah mau jam 12 jadi ya saya upload ulang semua gitu Pak. tapi kan versioningnya kan ada. Harusnya sih bisa dilihat. Versioning ya. Heeh, Oh, gitu, nggak masalah. oh ya udah oke Pak. Tapi Kasih linknya Pak. tetap sama ya, link Iya GitHub-nya. tetap sama. Yang penting nggak berubah aja kan. Iya, Heeh. oke Pak. Kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya juga Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, nggak ada? Ya sudah. Kalau nggak ada, mungkin kelas kita sampai di sini aja ya. Jangan lupa dikerjain itu untuk latihan mandiri sama nanti kuisnya ya. Belum saya set tapi. Ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Baik, terima kasih Pak. Kasih Pak.